Tapi bahwa sebetulnya dulu justru sebelum Adam Smith dan kawan-kawan itu, justru gengnya agama itu memang yang membangun gitu di barat itu karena ada persekutuan antara raja dan gereja gitu ya sebelum Adam Smith. Justru Adam Smith itu mau membongkar, memberontak terhadap kekuasaan yang itu, yang disebut merkantilis itu kan. Jadi semua itu bisnis, semua jalurnya kalau nggak raja ya pendeta gitu ya, yang otorisasinya gitu. Sehingga kata Adam Smith bilang everyone is a salesman katanya. Setiap orang penjual biasa saja kan. Everybody can have an enterprise. Setiap orang bisa berusaha. Yang disebut dengan laissez-faire kan. Gitu. Jadi usaha bebas kan. Gitu. Nah, ekonomi yang ini disebut kemudian dengan liberalisme. Nah, ini membongkar yang tadi. Jadi sebetulnya yang membangun itu dulu para pendeta dengan raja. Gabungan ya kan, blessingnya dari gereja dan juga bahasa keumatnya kan gitu. Bahkan raja juga ikut legitimasinya terhadap gereja yang divine rights of kings gitu. Jadi raja-raja itu mempunyai hak ketuhanan untuk menjalankan ini. Bahkan diinikan sampai ke Yesus kan, ke Nabi Isa. Gitu, karena Tuhannya Yesus, maka Yesus pun berkata, apakah benar atau tidak kita tidak tahu, bahwa ya dunia ini dikuasai oleh raja dan gereja gitu, sebagai itu ya dua mata pedang begitu. Nah, jadi sebetulnya kaum agamawan itu dari dulu sudah membangun. Nah, cuman ya mungkin pembangunannya itu berbeda dengan yang setelah Adam Smith yang itu ya. Jadi intinya kan bahkan orang per orang pun seolah-olah kan dulu itu seperti tersesat lah kan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan gitu. Maka agama dan gereja ini mengambil itu, langkah itu, dan mereka bersenjatakan kitab suci kan, bahwa ini loh ajaran-ajaran gitu tentang kehidupan, bagaimana terhadap Tuhan, terhadap ada yang disebut malaikat, ada kitab suci, ada rasul gitu, dan ada ya kehidupan dunia ini yang harus berbaik-baik di dunia sehingga nanti di akhirat akan mendapatkan surga misalkan kan gitu. Jadi orang-orang dari rumah tangga itu, individu-individu itu kemudian ya pada ke gereja lah kan, ikut kepada keagamaan kan, kehidupan yang berdasarkan pada keagamaan. Nah, raja ini kan bentukan dari semacam ketua-ketua rumah tangga tadi kan, gitu, bahwa ya ada yang lebih menonjol dan lebih bisa mengorganize gitu, jadinya raja. Nah, dulu itu mereka bergabung kan, terutama ya saya ingatkan kembali setelah periode yang Romawi jadi Kristen kan, tahun 300-an dengan Konstantin masuk Kristen kan. Ini kaisar Romawi yang pertama masuk Kristen, dan habis itu jadinya kekaisaran Roma menjadi suci kan, the Holy Roman Empire gitu. Nah, jadi sebetulnya selama itu mereka itu menjadi pembangun peradaban gitu, yang Kristen dan raja itu ya, gabungan itu. Jadi mereka juga mendirikan universitas. Jadi universitas itu dulunya kan untuk membuat lembaga-lembaga penafsiran kan kitab suci gitu. Termasuk diantaranya yang dari student kemudian jadi dosen, ada Thomas Aquinas itu dalam lingkungan itu. Jadi dia itu student di Universitas Paris, kemudian ngambil teologi ya Usuluddin, terus ngambil kedokteran jadi dosen di sana, menjadi tokoh sentral pada tahun 12-an gitu. Nah, ini juga penting ya, tadi saya bilang bahwa dibongkarnya agamawan sebagai pembangun itu oleh Adam Smith kan, tahun 17-an kan. Dari tahun 17-an ini sebetulnya yang sudah saya
sering katakan. Jadi itu dari segi ekonomi Adam Smith, ada dari segi politik kan semacam John Locke dan lain-lain kan, Jean-Jacques Rousseau kan, gitu. Termasuk dari agama ini sebelumnya ya, sebelum Adam Smith ada dari agamawan Martin Luther, jadi Protestan. Nah ini mulai dibongkar keburukan-keburukan atau ya terlalu universalis ya. Mereka itu kan mazhabnya itu mazhab Roman law. Jadi hukumnya manusia di dunia ini mengikuti hukum Tuhan gitu. Kitab suci. Jadi semua bisa diterapkan di mana saja. Disebut hukum universal. Para pembangunnya ya diantaranya ya para lawyernya itu kan kayak Seneca gitu, Cicero kan, Cicero gitu, itu diterapkan di mana saja sama gitu, termasuk di kita peninggalan Roman law ini kan adalah Belanda yang kita ininya yang wetboek itu kan Burgerlijk wetboek BW kan, jadi buku hukum ya, buku hukum untuk citizens ya, untuk warga negara BW itu mengambil itu. Saya pernah ya pelajari karena mendiskusikan bagaimana memasukkan hukum Islam ke hukum Belanda, ya kita kan pakai hukum Belanda sampai sekarang. Nah, ternyata cukup sulit karena hukum Belanda ini yang Roman law ini itu ada semacam disamakan dari berbagai kejahatan itu sama, ada kelasnya yaitu 5 kelas. Kelas berat gitu sampai kelas ringan gitu. Nah, yang hukumannya itu sama apapun dosanya gitu loh kan. Nah, jadi sementara di Islam kan lain-lain kan, itu pencurian bagaimana kan gitu, perzinahan bagaimana gitu kan. Nah, jadi sebetulnya mereka itu cukup lama, dia coba bayangkan 300 sama 1700 2000-an lah. Jadi dua milenium mereka berkuasa. Gitu ya. 1700 kurangi 300. 1400-an. Mereka ini kaum gereja ini berkuasa di barat ya kan. Ya pengaruhnya sampai ke Afrika Utara kan, sampai ke ya yang Arab Lebanon gitu, banyak dulu yang Kristen kan, termasuk Turki dulu Kristen. Itu kalau dari sejarahnya gitu. Jadi bagaimana sebetulnya mereka itu agama itu memang membangun gitu. Nah, cuman ya dilihat dari sekarang kelihatannya kan jauh sekali agama itu seperti ya LSM kan gitu. Yang berdiri sendiri dan sebagainya kan gitu, dan tidak merupakan objek pembangunan. Bukan subjeknya ya, bukan orang yang membangun, bukan pihak yang membangunnya. Makanya kita lihat ternyata agama bisa lebih hebat dari pemerintahan kan. Pemerintahan kadang jatuh bangun, tetapi agama itu tetap gitu ya, dengan sistem pembangunannya itu mewujud ada. Seperti halnya Muhammadiyah ya tahun 1912 ya kan. Sampai sekarang kan awet ya. Sekarang 2020 coba kan, itu kalau Indonesia ya, Indonesianya, Republik Indonesia itu hutang sudah menumpuk kan. Kalau tadi Mas Yus ya, Pak Yusuf katakan sebagai the idea of progress intinya ya, pembangunan. Nah sekarang Indonesia ini progres apa enggak kan? Kalau menjadi semakin menumpuk hutang itu tidak progres sebetulnya. Jadi Indonesia ini tidak membangun kan? Gitu kalau menumpuk hutang. Kalau bayangkan ini contoh saja ya, Muhammadiyah ini dari 1912 sampai sekarang udah berapa universitas, udah berapa rumah sakit, ya kan gitu. Apakah ada hutang orang Muhammadiyah ini ke siapa gitu misalkan? Yang diakui oleh Pak Din Samsudin kemarin justru pemerintah yang berhutang ke Muhammadiyah katanya kan gitu. Jadi dari uang yang ke rumah sakit itu loh, BPJS gitu. Itu kan seperti halnya program pembangunan tuh BPJS, tapi ternyata yang berhutang kan pemerintah ke Muhammadiyah gitu loh. Jadi sebetulnya orang agama itu sejak dulu membangun, dan sampai sekarang juga ya dia itu tetap
bagus pembangunannya, tipe pembangunannya kan, gitu. Itu dapat dilihat seperti itu kan. Oke, kemudian ya tadi raja itu sebetulnya kan pemerintah ya. Kalau di Malaysia itu kerajaan itu pemerintah gitu. Nah, jadi kalah oleh pemerintahan yang sipil pada akhirnya ya, dengan ide-ide John Locke dan sebagainya, timbullah negara-negara yang itu. Nah, tiap negara-negara itulah yang intinya mau membawakan kesejahteraan kan, gitu. Dan kesejahteraan ini kemudian dibawa oleh para pemegang kekuasaan itu ke dalam program-program pembangunan kan. Nah, intinya pembangunan kan mengisi kebutuhan ya kan, baik apa itu kebutuhan dasar ataupun ini kan, berbagai kan. Nah, gitu. Nah, ternyata di kita itu pembangunan yang agama tadi banyak dilakukan tadi oleh swasta. Nah, kemudian pemerintah itu membuat negerinya kan, gitu. Yang bersifat negerinya. Di kita punya ada pemerintah bernama Kemenag kan, dulunya Depag kan, pemerintahan agama. Apa saja yang diurus, nah itu yang memakai manajemen modern kan, ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, intinya begitu kan kalau manajemen kan, yang ternyata banyak jadinya itu tadi ada korupsi dan sebagainya kan, termasuk ya di Kemenag tersendiri kan gitu. Nah, jadi bagaimana ini masalah-masalah seperti tadi itu dapat dipecahkan oleh kita ya kaum akademis ini, karena kita nanti terjun juga kan gitu mengikuti arus ini pembangunan ini. Apakah kita menjadi pengguna, apakah kita mendapatkan proyek bantuan dari pemerintah, apakah kita yang menjadi mengawasi gitu kan. Jadi kita nanti terlibat dalam semua pembangunan ini, apakah kita menjadi aktor pembangunannya gitu kan.